Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang berbahagia. Dalam kehidupan ini, Allah memberikan kepada setiap manusia anugerah yang luar biasa. Pendengaran untuk menangkap kebenaran, lisan untuk mengungkapkan kebaikan, dan penglihatan untuk melihat tanda-tanda kebesarannya. Namun, ada golongan manusia yang meskipun secara fisik memiliki semua itu, tetapi hakikatnya mereka menjadi tuli, bisu, dan buta. Bukan karena telinga mereka tidak berfungsi, bukan karena lisan mereka tidak bisa berbicara, dan bukan karena mata mereka tidak mampu melihat. Akan tetapi, hati mereka telah tertutup dari kebenaran. Mereka mendengar, namun tidak memahami. Mereka berbicara, namun tidak menyampaikan kebenaran. Mereka melihat, namun tidak mengambil pelajaran. Allah menggambarkan kondisi ini sebagai keadaan yang sangat memprihatinkan, tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali, yaitu kembali kepada kebenaran, kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada Allah. Mari kita renungkan bersama, ketika seseorang menjadi tuli dalam makna ini, ia tidak lagi peka terhadap nasihat. Ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hatinya tidak tersentuh. Peringatan disampaikan, namun dianggap angin lalu. Bahkan, terkadang ia justru merasa terganggu dengan kebenaran. Padahal, telinga itu bukan hanya untuk mendengar suara, tetapi untuk menangkap hidayah. Ketika seseorang menolak mendengar kebenaran secara terus-menerus, maka lambat laun hatinya akan mengeras. Dan ketika hati sudah keras, nasihat seindah apapun tidak akan lagi masuk. Kemudian mereka menjadi bisu. Artinya, mereka tidak lagi mampu mengucapkan kebenaran. Bahkan yang lebih berbahaya, mereka justru menggunakan lisannya untuk kebatilan. Lisan yang seharusnya digunakan untuk berzikir, malah dipakai untuk gibah. Lisan yang seharusnya mengajak kepada kebaikan, malah menjadi alat untuk menyebarkan keburukan. Betapa banyak hari ini kita melihat orang yang pandai berbicara, tetapi tidak membawa kepada kebaikan. Bahkan mungkin kita sendiri pernah terjebak dalam kondisi itu. Mudah berkomentar, mudah mengkritik, mudah menyebarkan sesuatu tanpa memastikan kebenarannya. Inilah bentuk bisu yang paling berbahaya. Tidak mampu menyuarakan kebenaran, padahal kesempatan itu ada. Dan yang terakhir, mereka menjadi buta. Bukan buta mata, tetapi buta hati. Mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, tetapi tidak mengambil pelajaran. Mereka melihat kematian di sekitar mereka, tetapi tidak menyadari bahwa itu adalah peringatan. Setiap hari kita melihat pergantian siang dan malam. Kita melihat langit, bumi, rezeki yang Allah berikan. Namun, jika semua itu tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah, maka sejatinya kita sedang berada dalam kondisi buta. Ketika ketiga hal ini berkumpul, tuli, bisu, dan buta, maka seseorang berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Karena ia tidak lagi memiliki alat untuk menerima kebenaran, tidak mampu menyampaikan kebenaran, dan tidak bisa melihat kebenaran. Akibatnya, ia terus berjalan dalam kesesatan tanpa merasa bahwa dirinya tersesat. Ia merasa benar, padahal salah. Ia merasa aman, padahal sedang menuju kebinasaan. Inilah yang membuat mereka tidak dapat kembali. Karena untuk kembali kepada Allah, seseorang butuh kesadaran, butuh hati yang hidup, butuh kepekaan. Namun, ketika hati sudah mati, maka ajakan untuk kembali tidak lagi dihiraukan. Ibarat seseorang yang tersesat di tengah hutan, tetapi ia menutup telinganya dari petunjuk, menutup matanya dari arah jalan, dan tidak mau berbicara untuk meminta pertolongan. Bagaimana mungkin ia bisa kembali? Begitulah kondisi orang yang hatinya telah tertutup. Namun, saudaraku, kita tidak boleh hanya memahami ayat ini sebagai gambaran tentang orang lain. Justru yang paling penting adalah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah ada bagian dari diri kita yang mulai menjadi tuli? Apakah ada lisan kita yang mulai bisu dari kebenaran? Apakah mata hati kita mulai buta dari tanda-tanda Allah? Karena sesungguhnya kondisi ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari kebiasaan. Kebiasaan mengabaikan nasihat, kebiasaan menunda taubat, kebiasaan melakukan dosa kecil yang dianggap sepele, kebiasaan
mengikuti hawa nafsu. Sedikit demi sedikit, hati menjadi gelap. Sedikit demi sedikit, kepekaan hilang. Sampai akhirnya, seseorang tidak lagi merasa bersalah ketika berbuat dosa dan tidak lagi merasa butuh kepada Allah. Inilah titik yang sangat berbahaya. Maka sebelum kita sampai pada kondisi itu, mari kita jaga hati kita. Bagaimana caranya? Pertama, biasakan mendengar kebenaran. Luangkan waktu untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kajian, dan nasihat. Jangan hanya mendengar hal-hal yang menghibur, tetapi dengarkan juga yang mengingatkan. Kedua, gunakan lisan untuk kebaikan. Biasakan berzikir, membaca Al-Quran, dan berkata yang baik. Jika tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Ketiga, latih mata kita untuk melihat tanda-tanda Allah. Renungkan kehidupan, kematian, dan segala nikmat yang telah diberikan. Jangan hanya melihat dunia sebagai tempat bersenang-senang, tetapi sebagai ladang untuk beramal. Dan yang paling penting, jagalah hati. Karena jika hati baik, maka semuanya akan baik. Namun, jika hati rusak, maka semuanya akan rusak. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selama kita masih diberi kesempatan hidup, pintu taubat masih terbuka. Kita masih bisa kembali. Kita masih bisa memperbaiki diri. Jangan tunggu sampai hati benar-benar mati. Jangan tunggu sampai nasihat tidak lagi terasa. Jangan tunggu sampai kita termasuk dalam golongan yang disebut tidak dapat kembali. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu diberi kepekaan hati. Sehingga ketika mendengar kebenaran, kita menerimanya. Ketika melihat tanda-tanda Allah, kita merenungkannya. Dan ketika berbicara, kita menyampaikan kebaikan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.